Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Surah Al-An'am 4552. Langsung kita baca ya. A'udzu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتكون من الظالمين. Sadaqallahul adzim. Maka dipangkas, dipotong, dipangkas. Maka dipangkas sampai ke akar-akarnya kaum orang-orang yang mereka zalim, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Maka dipangkas sampai ke akar-akarnya kaum orang-orang yang berzalim dan dan segala puji bagi Tuhan semesta alam. Katakanlah, apakah pendapat kalian jika Allah mengambil pendengaran kalian, penglihatan
penglihatan kalian. Dan Dia menutup atas hati-hati kalian. Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan pada kalian dengannya? Lihatlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat itu, kemudian mereka berpaling. Lagi katakanlah. Katakanlah pendapat kalian jika Allah mengambil pendengaran kalian dan penglihatan kalian, dan Dia menutup atas hati-hati kalian. Siapa Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan pada kalian dengannya. Lihatlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat itu kemudian mereka berpaling. Katakanlah, apakah pendapat kalian jika telah datang pada kalian siksa Allah secara tiba-tiba atau terang-terangan, tidakkah dibinasakan kecuali kaum yang zalim? Tadi katakanlah. Katakanlah, apakah pendapat kalian jika telah datang pada kalian siksa Allah secara tiba-tiba atau terang-terangan, tidakkah dibinasakan kecuali kaum yang zalim? Dan tidaklah kami mengutus orang-orang yang diutus itu kecuali sebagai para pembawa kabar gembira dan para pembawa peringatan. Maka barang siapa yang dia beriman, dia melakukan perbaikan, maka tidak ada rasa takut atas mereka, tidak pula mereka bersedih hati lagi, dan tidaklah kami mengutus orang-orang yang diutus itu kecuali sebagai para bergembira dan para pemberi peringatan. Maka barang siapa yang dia beriman dan dia melakukan perbaikan, maka tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami akan menyentuh mereka siksa itu, sebab apa yang mereka adalah mereka berbuat fasik. Lagi, dan orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami, mereka menyentuh akan menyentuh mereka siksa itu, sebab apa yang mereka adalah mereka berbuat fasik. Katakanlah, tidaklah aku mengatakan bagi kalian di sisiku
ada perbendaharaan Allah, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan pada kalian sesungguhnya aku malaikat. Tidaklah aku mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang buta dan orang yang melihat? Maka apakah kalian tidak berpikir. Ya, lagi katakanlah, katakan tidaklah aku mengatakan Di sisiku ada perbendaharaan Allah, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan bagi kalian sesungguhnya aku seorang malaikat. Tidaklah aku mengikuti Kecuali diwahyukan padaku. Katakanlah, apakah sama orang buta dan orang yang melihat? Maka apakah kalian tidak berpikir? dan peringatkanlah. Dan Peringatkanlah dengannya orang-orang yang mereka takut sekiranya mereka akan dikumpulkan kepada Tuhan mereka. Tidak ada bagi mereka dari selain Dia seorang pelindung. Dan tidak pula pemberi Syafaat agar mereka bertakwa. mereka bertakwa. Sudah 2 kali? Oh, belum. Dan peringatkanlah. Dan peringatkanlah dengannya orang-orang yang mereka takut sekiranya mereka dikumpulkan pada Tuhan mereka. Ada bagi mereka dari selain Dia dan seorang Tidak ada adanya. dari selain Dia seorang pelindung. Dan tidak pula pemberi syafaat agar Niku anu Bu Berita, niku kan bijing bareng-bareng kali bijak anggone buin bareng to. Niku anu mawon. Dan janganlah engkau mengusir orang-orang yang mereka menyeru Tuhan mereka di waktu pagi dan petang. Mereka menghendaki wajahnya. Tidak ada atas engkau dari perhitungan mereka dari sesuatu pun, dan tidak ada dari perhitungan engkau atas mereka dari sesuatu pun. Maka engkau mengusir mereka, maka engkau akan menjadi dari orang. Lagi, dan janganlah engkau mengusir. Dan janganlah mengusir orang-orang yang mereka menyeru Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang. Mereka
menginginkan wajahnya. Tidak ada atas engkau dari perhitungan mereka dari sesuatu pun, dan tidak ada dari perhitungan engkau atas mereka dari sesuatu pun, maka engkau mengusir sir mereka. Engkau jadi dari orang-orang yang zalim. ya, sudah selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita baca lagi dari awal. Sama-sama. Maka dipangkas Maka dipangkas sampai akar-akarnya kaum yang orang-orang yang mereka zalim, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Katakanlah, apa pendapat kalian jika Allah mengambil pendengaran kalian dan penglihatan kalian, dan Dia menutup atas hati-hati kalian dari siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan umatnya pada kalian dengannya. Lihatlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat itu. Kemudian mereka berpaling. Katakanlah, apa pendapat kalian jika telah datang pada kalian Insya Allah secara tiba-tiba atau terang-terangan, tidaklah dibinasakan kecuali kaum yang zalim itu. Dan tidaklah kami mengutus para utusan kecuali sebagai para pembawa kabar gembira dan sebagai para pemberi peringatan. Maka barang siapa yang dia beriman dan dia membuat perbaikan, maka tidak ada rasa takut atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami, mereka menyentuh mereka sisa itu. Sebab apa yang mereka mereka berpaling. Katakanlah, tidaklah aku mengatakan kepada kalian di sisiku ada perbendaharaan Allah, dan tidak pula aku mengetahui hal yang gaib, dan tidaklah aku mengatakan pada kalian sesungguhnya aku seorang malaikat. Tidaklah aku mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang buta dan orang melihat? Maka apakah kalian tidak berpikir dan peringatkanlah dengannya orang-orang yang mereka takut sekiranya mereka dikumpulkan pada Tuhan mereka. Tidak ada bagi mereka dari selain seorang pelindung, selainnya sebagai pelindung, dan tidak memberi syafaat, dan tidak pula memberi syafaat agar mereka bertakwa. Dan janganlah mengusir orang-orang yang mereka menyeru pada Tuhan mereka
di waktu pagi dan petang. Mereka menginginkan wajahnya. Tidaklah atas engkau dari perhitungan mereka dari sesuatu pun, dan tidak pula dari perhitungan engkau atas mereka dari sesuatu pun. Maka dia mengusir mereka, dia mengusir mereka. Maka engkau mengusir mereka, maka engkau menjadi dari orang-orang yang zalim. Orang yang zalim itu. Kita cari kata-kata yang jamak. Al-alamin. Alam semesta. Kalau satu, alam. Absor. Kalau satu, asor. Kulub. Hati-hati. Kalau satu, ayat. Kalau satu, zalimun. Kalau satu, perempuan. Al-mursalin, orang. Kalau satu, perempuan. Mubashirin. Melihat. Kalau satu, perempuan. Mundirin. Kalau satu, perempuan. Mundiro. Khozain. Kalau satu, khozanah. Azan. Mana lagi? Al-zalimun. Kalau satu, perempuan. Bab sani kemarin sudah? Ya. Sudah. Kita ulang bab awal. Contoh 2, terus bab sani. Ya. Sama-sama bab 1. Fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Taf'ilatan. Taf'alan. Tif'alan. Mufa'alan. Mufa'ilun. Adaka mufa'alun. Fa'il. Fa'alun. Nazzala. Nazzala yunazzilu tanzilan. Tanzilatan. Jalan tinjalan. Munazzalan. Allama. Allama yu'allimu ta'liman. Ta'limatan. Sekarang bab sani. Fa'ala sama-sama. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Fahuwa mufa'ilun. Wajaka mufa'alun. La tufa'il mufa'alun mufa'alun. Qatala. Qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan. Bahwa muqatilun badaka muqatilun muqatalun muqatalun. Hajaro. Royu hajiru muhajaratan.
Wahijaron wahijaron fahuwa muhajirun wadaka muhajar hajirlah muhajir muhajarun muhajar Jahadah. dayu jahidu mujahadatan wajihadan wajihadan fahuwa mujahidun wadaka mujahad jahidlah tujahid mujahadun mujahad Safaroh. safaro yusafiru musafarotan wasifaron wasifaron fahuwa musafirun wadaka musafarun safir la tusafir musafarun musafarun Wazannya fa'ala. Tambahannya alif setuga fa. Dari fa'ala menjadi fa'ala. Faidahnya, fungsinya pertama musyarakah, punya makna saling. Doroba memukul, doroba saling memukul. Yang kedua berulang-ulang atau apa? Memperbanyak. Contoh, do'afa melipat gandakan, do'afa melipat-lipatkan. Jadi berkali-kali. Yang ketiga takdiyah. Takdiyah itu asalnya tidak butuh objek, jadi butuh. Gitu ya. Atau awalan akhiran kan. Syahida bersaksi, tidak butuh objek yang bersaksi. Syahada menyaksikan. Itu. Jadi yang punya fungsi takdiyah itu makan bab 1 bisa, bab 2 bisa, bab 3 juga bisa. Punya fungsi mentakdiyahkan. Kembali ke makna mujarad, safaro sama dengan safaro. Jadi ditambah alif tidak mengalami perubahan makna. Itu. Kita cari bab 1 sama bab 2 kalau ada. Tidak ada. Tadi ini ada kadzabu, mereka berdusta ilapa mudoreknya yukadzibu takdzibatan, takzaban, tikzaban, mukadzaban, yukadzibun kamu gabun kadzib, yukadzibun undir sudah, saya cuma 1. Kita pahami kemarin diterangkan tentang kaum-kaum yang durhaka mengingkari risalah yang dibawa oleh para rasul. Tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan, kami bukakan pintu-pintu segala sesuatu makmur. Dalam puncak-puncaknya kemakmuran, aku hukum mereka secara tiba-tiba dan mereka tidak menyadari. Itu. Jadi prosesnya seperti ya kemarin ya. Ketika ada orang menyimpang dari ajaran Allah, Allah akan tegur. Tetap saja tegur lagi, tetap saja tegur lagi. Ditegur berkali-kali, tetap saja Allah akan kasih kemakmuran, kesuksesan, kejayaan. Nanti dalam puncak-puncaknya kejayaan Allah binasakan mereka. Gitu ya. Maka dipangkas sampai ke akar-akarnya, di bumi hanguskan, diratakan dengan tanah. Siapa? Orang-orang yang dolim itu. Gitu ya. Makanya segala bentuk kezaliman itu mendatangkan keburukan bagi pelakunya. Makanya kapan-kapan ada keburukan yang menimpa diri kita,
Maka setelah dia istighfar, yang kedua apa? Mencari-cari apa? Introspeksi kezaliman apa yang sudah saya lakukan. Dia mesti ada ya. Terus yang kedua, ketika ada kezaliman itu dibinasakan, kita disuruh memuji Allah. Ya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi gitu ya. Jadi gitu. Karena berbagai macam kezaliman yang ada di bumi, itulah yang menyebabkan keberkahan bumi itu diangkat oleh Allah. Makanya kalau yang zalim itu sudah dibersihkan, berarti apa? Meningkat atau bertambahlah keberkahan bumi. Maka kita diperintahkan memuji Allah atas keputusan Allah itu, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Katakanlah ini kepada orang yang terus bersikap ingkar ya, tidak mau mengikuti kebenaran. Nabi, katakan kepada orang seperti itu, orang yang ingkar, apa pendapatmu jika Allah mengambil pendengaranmu, penglihatanmu, dia tutup hati kalian. Jadi pendengar itu tidak bisa melihat, pandangan itu tidak bisa, pendengar tidak bisa mendengar, pandangan itu tidak bisa melihat. Kalau hati tidak bisa berpikir, ya jadi pikirannya hilang. Tiba-tiba hilang akal, tuh tutup hati. Ketika kamu dalam kondisi seperti itu, siapa Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkannya kembali kepada kalian? Ya mesti tidak ada. Ya, ketika mereka menyembah berhala, mereka tidak yakin berhala itu yang bisa mengembalikan. Mesti hati kecilnya mengatakan, ya Allah, tidak ada yang bisa. Terus lihatlah bagaimana kami jelaskan ayat-ayat itu. Artinya apa? Hujah tentang ketauhidan Allah. Karena ketauhidan itu ada di jiwa setiap manusia, di hati setiap manusia itu. Dulu manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, mentauhidkan Allah. Itu tidak bisa dibohongi gitu ya. Ketika ditanya begitu mesti jawabannya juga Allah. Terus lihatlah bagaimana kami jelaskan ayat-ayat itu, bukti ketauhidan itu, tetapi mereka tetap berpaling. Itu artinya ketika nanti ada orang itu masuk neraka, Allah tidak bisa disalahkan, Rasul juga tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena sudah tidak kurang-kurang. Allah memberi penjelasan kepada mereka, tapi tetap mereka mengambil jalan kekafiran. Katakanlah, wahai Nabi, apa pendapat kalian jika datang pada kalian siksa Allah secara tiba-tiba? Tidakkah dibinasakan kecuali kaum yang zalim? Gitu. Jadi apa namanya? Kamu itu loh sudah tahu sebetulnya ya itu kemungkaran, itu kezaliman ya menginginkan, tapi kenapa tetap kamu lakukan gitu ya. Padahal siksa Allah itu bisa saja datang kepada kamu tiba-tiba gitu ya. Andaikan itu datang, terus apa yang bisa kamu lakukan? Kenapa ketika tidak datang tidak kamu jadikan kesempatan untuk kembali bertobat supaya siksa itu tidak menimpa gitu ya. Apa yang bisa kamu lakukan andaikan siksa Allah datang tiba-tiba atau terang-terangan? Bukankah yang dibinasakan itu hanya orang yang zalim, gitu ya? Itu. Berarti ini ayat menerangkan bahwa siksa Allah itu ada dua ya. Kadang bautatan, kadang jahrotan. Jadi kalau bautatan itu tanpa ada gejala-gejala ya, tiba-tiba terjadi itu aja tanpa ada tanda-tanda. Tapi kalau gempa itu bautatan ya, gempa, tsunami itu ada tanda-tanda ya tsunami. Gempa itu barangkali ya, gempa atau apa? Apa? Ya, itu namanya bautatan. Ya, apa? Kalau jahrotan itu tanda-tanda. Tsunami barangkali ya. Itu kan airnya surut dulu, ini baru ada itu jahrotan. Atau gunung meletus itu jahrotan. Makanya bisa diamati sih apa namanya ada siaga satu, siaga terus awas dari itu. Jadi bisa di. Tapi kalau gempa itu jadi memang adab Allah bisa bautatan, bisa jahrotan. Yang ketimpa hanya orang-orang yang dolim saja. Orang yang dolim. Dan
Tapi salah satu bentuk kezaliman juga apa? Ya dia tidak mau memberi peringatan kepada orang lain walaupun dia tidak ikut terlibat dalam kezaliman. Itu juga salah satu bentuk kezaliman. Maka ketimpa juga biasanya. Ya. Dan kami tidak mengutus orang yang diutus itu, para rasul itu, kecuali sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Itu tidak lebih dari itu. Maka kalau kamu ikut ya untung sendiri, artinya azab tidak menimpa kalian. Kalau kamu tetap ya itu resiko kamu tanggung sendiri. Maka Rasul tidak bisa memberi daya dan tidak punya wewenang untuk maksa-maksa orang. Gitu ya. Maka siapa yang iman lalu melakukan perbaikan, maka tidak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih hati, gitu ya. Jadi setelah iman melakukan perbaikan. Artinya Allah itu sebetulnya sangat memaklumi kalau manusia salah, manusia dosa. Wong manusia itu memang tempatnya salah dan dosa. Tapi asalkan mereka mau melakukan perbaikan itu tidak akan Allah azab, gitu ya. Ada ayat yang mana wa maka nallahu liyu'adzibal qura wa hum muslihun, gitu ya. Allah tidak akan membinasakan suatu negeri kalau mereka masih melakukan perbaikan. Itu makanya di antara upaya untuk untuk menghindarkan satu kaum dari bencana sekarang kan banyak bencana-bencana gitu ya. Ada gempa bumi, ada tsunami, ada macam-macam lah. Upaya yang dilakukan apa? Yaitu diantaranya apa? Harus ada di kalangan mereka yang terus-menerus melakukan perbaikan. Mengajak orang bertobat, mengajak orang kepada kebenaran. Selama masih ada yang begitu-begitu, insya Allah tidak akan Allah timpakan. Gitu ya. Itu termasuk dan banyak juga upaya-upaya yang lain. Termasuk memakmurkan masjid. Gitu ya. Itu menyebabkan azab tidak jadi Allah palingkan dari mereka. Termasuk istighfar di waktu sahur. Termasuk berkasih kasihan karena Allah. Sedangkan orang yang mendustakan ayat kami akan menyentuh mereka siksa itu sebab mereka bersikap fasik. Ini sikap fasik ini yang menyebabkan azab itu menimpa. Gitu ya. Fasik itu apa? Ya, kalau melakukan perbaikan Allah tidak akan azab. Kalau fasik Allah timpakan. Fasik itu apa? Tahu kebenaran, sudah tahu, tapi sengaja dia menolak kebenaran itu. Yang itu. Terus lah akhirnya mereka itu orang-orang fasik itu biasanya fasik kan beliau tahu kalau beliau seorang nabi. Quran itu kalam Allah tahu, bukti-bukti tak terbantahkan. Mereka ditantang juga tidak bisa menjawab tantangan itu. Tapi orang-orang fasik itu apa? Biasanya sukanya cuma mencari-cari dalil pembenaran atas kefasikan mereka karena mereka tidak punya hujah. Dalil yang dicari-cari. Di antara dalil yang mereka lakukan apa? Yaitu minta bukti-bukti yang aneh-aneh ya tentang kerasulan beliau. Di antaranya mereka minta apa? Minta Gunung Uhud dijadikan emas atau tanah Mekah itu dijadikan subur. Jadi kebun-kebun. Beliau itu Nabi itu orang kaya ya, punya kebun yang luas gitu. Terus wahai Nabi, kalau engkau dakwai mereka, tapi mereka minta bukti yang aneh-aneh seperti itu, katakanlah, hei orang-orang ya, hei kaumku, kenapa dengan saya menyampaikan risalah, terus kalian minta bukti kerasulan yang aneh-aneh begitu, ya, kan aku tidak pernah mengatakan kepadamu bahwa di sisiku ada perbendaharaan Allah. Saya tidak mengatakan kepada kalian saya memegang perbendaharaan Allah. Saya juga tidak tahu yang gaib. Saya juga tidak mengatakan bahwa saya itu malaikat sehingga bisa melakukan perbuatan seperti yang kamu inginkan itu. Saya itu hanya mengikuti yang diwahyukan kepadaku. Gitu ya. Jadi gitu. Jadi kalau ada orang mengaku rasul mestinya sikapnya ya enggak begitu ya. Gimana? Ya cari bukti kerasulannya. Kalau memang benar ya terimalah apa adanya, bukan malah minta yang aneh-aneh gitu ya. Itu. Maka katakanlah apakah sama orang buta dan orang yang melihat, apakah kalian tidak merenung? Jadi orang melihat itu siapa?
ketika ada kebenaran dilihat, diterima, ya. Tapi kalau orang buta sejelas apapun tidak akan mau menerima. Itu orang yang buta. Apakah sama? Ya tidak jelas, tidak sama. Terus wahai Nabi, peringatkanlah dengannya dengan Al-Quran. Siapa? Yaitu orang yang takut kalau mereka dikumpulkan kepada Tuhan mereka. Pada waktu itu tidak ada bagi mereka selain Dia, selain Allah, seorang pelindung pun, tidak ada seorang pemberi syafaat pun supaya mereka bertakwa. Itu. Jadi ini yang bisa diperingatkan itu siapa? Orang yang takut kalau dikumpulkan. Gitu. Makanya itu keyakinan kepada kehidupan akhir itu bisa menjadi rem ya bagi seseorang untuk tidak terlalu larut di dalam kedurhakaan, di dalam kemaksiatan. Masih bisa diberi peringatan. Tapi kalau sudah tidak takut itu sulit untuk diberi peringatan. Tapi dampaknya akhirnya ya nanti keburukan itu keburu menimpa mereka di dunia. Nah, kemudian orang-orang seperti itu biasanya mereka merasa lebih mulia ya daripada pengikut kebenaran. Karena faktanya di awal-awal dakwah Nabi memang yang kafir itu orang kaya-kaya, orang terpandang, para tokoh-tokoh gitu. Yang iman, yang miskin-miskin, yang budak-budak ya orang-orang kelas rendah. Maka mereka itu merasa lebih mulia, terus mereka mencari alasan juga begini. Hei Muhammad, sebetulnya saya itu mau mendengarkan apa yang kamu sampaikan. Tapi di dekat kamu tuh orang yang miskin-miskin seperti itu. Saya malu kalau duduk bersama mereka. Nanti apa kata orang gitu ya. Derajat saya akan jatuh sejatuh-jatuhnya kalau saya satu majlis bersama mereka. Hei Muhammad, supaya saya mau mendengarkan yang tidak kamu sampaikan, usirlah dulu mereka. Usir dulu mereka, maka diriwayatkan Nabi memanggil seorang penulis ya, membuat perjanjian dengan mereka. Apa betul kalau mereka aku usir, kamu mau mendengarkan apa yang aku sampaikan? Ya, saya akan dengarkan, tapi usir dulu mereka, gitu ya. Nah, maka perjanjian baru mau dilakukan, mau tidak mau ditulis, tiba-tiba turun ayat ini. Wahai Nabi, engkau jangan usir orang yang menyuruh Tuhan mereka di waktu pagi dan petang. Apa haknya engkau ngusir-ngusir mereka? Mereka itu dekat-dekat dengan engkau dalam rangka apa? Ingin menyeru kepada Tuhan mereka, gitu ya, ingin beribadah. Kenapa kamu usir? Mereka itu hanya menghendaki wajahnya, artinya menghendaki ridho Allah, tidak ada yang mereka inginkan. Terus apa hak engkau mengusir mereka? Apa perhitungan mereka itu tidak kamu tanggung sedikit pun. Perhitungan engkau juga tidak ditanggung oleh mereka sedikit pun. Lalu kamu usir mereka. Apa hak engkau? Kalau kamu usir, kamu akan menjadi orang-orang yang zalim. Itu teguran keras bagi Nabi dari Allah. Kamu tidak menanggung perhitungan mereka itu artinya apa? Artinya ada pendapat menanggung apa rezeki ya rezeki atau ada juga pendapat menanggung keselamatan itu artinya keselamatan mereka bukan tanggunganmu, keselamatanmu juga bukan mereka. Kalau rezeki engkau tidak menanggung rezeki mereka, terus mereka juga tidak menanggung rezeki engkau, terus apa hak engkau itu ngusir-ngusir mereka? Semua itu tanggungannya di tangan Allah, maka Allah yang punya hak untuk itu. Artinya Nabi tidak jadi dibuat perjanjian dan beliau mengatakan saya tidak akan usir mereka. Ya silahkan kalau kamu tidak mendengar apa yang hendak aku sampaikan. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tadi bedanya dolim fasik tadi apa Ustaz? Dolim. Fasik itu yang tidak tahu ya, tapi langgar gitu. Ya, yaitu satu kedoliman. Yaitu fasik. Jadi dolim itu apa menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi sikap fasik itu termasuk salah satu bentuk kedoliman. Artinya bersikap yang tidak sesuai. Mestinya kalau ada kebenaran kan diterima. Nah, itu namanya adil. Ya. Nah, terus, nah kok dia tambah bersikap fasik? Namanya dolim. Jadi ya agak tipis ya bedanya. Jadi apa namanya
fasik itu tahu benar nggak mau menerima, dan sikap seperti itu bukan sikap yang seharusnya akan dikatakan zalim. Nggih. Oke. Satu lagi Ustadz nggih. Oke, monggo. Fasik itu ada yang menerjemahkan melampaui batas. Benarkah itu Ustadz? Melampaui batas. Nggih. Kalau secara bahasa ya melampaui batas itu asrofa yusrifu, isrof gitu ya, musrifun, atau i'tada ya'tadi mu'tadun, itu melampaui batas. Batas. Ya, secara bahasa. Tapi kalau fasik itu secara sikap ya, secara makna diartikan melampaui batas ya bisa saja kan. Gitu. Ya, artinya karena orang itu kan tidak boleh melampaui batas-batas akalnya, batas hati nuraninya kan gitu ya. Nah, berarti kalau ketika dia bersikap fasik berarti melampaui batas-batas akalnya sendiri, batas-batas nuraninya sendiri. Ya bisa juga ya. Tapi kalau secara bahasa lain batas itu dari ada ya tadi atau asrofa yusrifu. Kalau fasako itu dari sama dengan khoroja. Khoroja ya artinya keluar dari kebenaran ya. Jadi keluar dari kebenaran yang sudah diam. Ya, keluar mestinya begini tapi begini. Mahroja. Kalau mahroja itu apa Ustaz? Itu jalan keluar, tempat keluar. Oh, jalan keluar. Oh iya. Hampir lupa. Atau nuwun Ustaz. Oke, sambil-sambil. Ada lagi? Contohnya dolim lagi apa? Kok ada dolim terhadap diri sendiri gitu. Ya. Tapi tidak ada fasik terhadap diri sendiri. Iya. Tapi dolim tadi kan bersikap tidak semestinya ya gitu. Jadi kalau dampaknya itu kembali ke dirinya berarti dolim pada dirinya. Misalnya dia butuh makan gitu ya, terus ada makanan tidak dimakan gitu, dolim pada dirinya. Paham ya? Jadi atau haus terus ada minum itu namanya dolim pada. Jadi kalau dampaknya itu kembalinya berarti dolim pada diri. Ngantuk tapi tidak tidur. Ya, itu dolim pada diri. Lah sikap begitu juga bisa tadi dikatakan melampaui batas. Bisa juga. Batas. Ya. Gitu ya. Itu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.